Iya, siap. Hmm. Nah, Mas Rio, sebelum kita lebih lanjut ngebedah tentang indeks harga saham gabungan, boleh dong gimana indeks harga saham gabungan dalam seminggu ke depan? Ya, jadi kalau kita lihat kan lagi banyak koreksi ya, koreksi apalagi karena sentimen dari spread yang tipis antara Fed rate dengan BI rate. Jadi kalau kita lihat sekarang ini sih memang indeks kita lihat secara teknikal ada range pergerakan, pergerakannya lebih ke sideways sebenarnya. Nah, sideways itu batas bawah itu ada di kisaran 6.700. Itu untuk batas bawah dari IHSG dan batas atas itu ada di 6.900 hingga 7.000. Jadi kita bisa expect sebenarnya teman-teman dalam jangka pendek terbuka peluang untuk swing trading jangka pendek di mana kisaran 6.700 biasanya ada potensi untuk rebound dan resisten di 6.900 sampai ya level psikologis lah Mbak di 7.000. Kurang lebih sih seperti itu. Sambil kita menunggu kejelasan dari apa contohnya dari kalau kita lihat dari mungkin lebih banyak faktor eksternal ya dari Amerika sendiri ya kapan kira-kira the Fed akan mulai memangkas suku bunga dan rasanya itu yang akan dinanti-nantikan oleh para pelaku pasar khususnya di Indonesia sih kayak gitu Mbak. Oke, baik siap. Tapi Mas Rio melihat indeks harga saham gabungan dari penutupan akhir tahun kemarin Mm-mm. sampai saat ini kayaknya terlalu dalam mengalami penurunan ya Mas Rio ya. Bisa nggak kira-kira nanti ini kan kita udah semester 2 Mm-mm. dan nggak terasa bakal menjelang akhir tahun lagi. Kembali gitu ke minimal akhir tahun lalu lah gitu. Oke, kalau kita lihat akhir tahun lalu ya, artinya kan kalau tahun lalu itu indeksnya lumayan tinggi loh. Akhir tahun artinya di kisaran 7.000 ya, 7.000 lebih. 7.300, 7.300. Sempet indeks kita udah nembus all time high 3 kali sebenarnya. Jadi kayak di Januari dia break all time high 7.360-an, lalu sempat di bulan Maret juga all time high dan bulan Mei. Tapi akhirnya kan terkoreksi nih, kurang lebih terkoreksi. Jadi kita lihat kalau misalnya dengan kondisi yang ada sekarang, mungkin dalam eh, mungkin nggak satu semester deh, tapi misalnya satu kuartal deh, kuartal 3 deh. Jadi akhir kuartal 2 sampai kuartal 3 kita mungkin masih memperkirakan indeks itu masih bergerak sideways, Mbak Nadine. Nah, balik lagi, range sideways itu kurang lebih 6.700 sampai batas atas di 7.000. Itu kurang lebih sampai di sana. Hingga ada lebih titik terang seperti contohnya the Fed kapan dia mulai cut rate-nya itu yang pertama. Kedua mungkin juga di sini pelaku pasar juga banyak yang menunggu Oktober ya kan ada pelantikan pemerintahan baru. Kebijakannya seperti apa? Karena kalau kita lihat di 2 periode sebelumnya itu kan fokusnya kan ke infrastruktur dan kita bisa lihat infrastruktur udah terbangun lah ya di Pulau Jawa, Sumatera dan lain segala macamnya. Nah, what next? Itu jadi pertanyaan. Setelah infrastruktur ada, bagaimana kita mengutilisasi infrastruktur yang sudah jadi ini untuk mengerek pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Jadi rasanya hingga menjelang update-update tersebut, kita melihat indeks kita masih akan cenderung wait and see di mana level bawah 6.700 dan level atas di 7.000. Kurang lebih gitu, Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi kita masih wait and see dulu untuk sementara ya. Nah, Mm-mm. Mas Rio, kalau misalnya kita melihat kinerja indeks harga saham gabungan pada semester pertama ini, apakah sudah tergolong baik atau sebaliknya, Mas? Karena kan kita sebenarnya nggak bisa mengukur, Mm-mm. oh indeks harga saham gabungan kita turun drastis, tapi belum tentu kinerjanya tidak baik gitu ya. Yeah. Nah, menurut Mas Rio sendiri itu gimana? Well, kalau kita bicara IISG, mungkin kita akan lebih lihat dulu pertama saham blue chip ya, Mbak ya. Nah, untuk saham blue chip kan kita bisa lihat kinerja keuangan mereka di Q1, full year tahun 2023 hingga Q1, so far sih tidak ada sesuatu yang buruk sebenarnya di sana. Jadi kita lihat koreksi yang terjadi IISG ini, let's say dari level 7.400 ke level sekarang di 6.700-an, itu kita melihat lebih banyak faktor eksternalnya pada internal, which is adalah spread yang tipis antara BI rate dengan Fed rate. Nah, jadi sebenarnya koreksi yang terjadi bukan karena masalah emiten, itu pada dasarnya merupakan sebuah peluang untuk melakukan pembelian itu di sana. Contoh misalnya, kalau kita bicara blue chip, teman-teman bisa lihat laba perusahaan, laba emiten apa, Bank BBCA, BMRI, BBRI, itu so far kan masih solid ya, itu masih solid. Ditambah lagi apa? Kita bisa lihat kayak di kinerja Astra. Astra pada dasarnya harganya turun terus, tapi EPS-nya all time high. Jadi kalau dilihat dari sejarah kinerja Astra itu
earning per share per saham Astra tahun 2023 itu tuh pada dasarnya itu tinggi banget. Makanya dia bagi dividen juga yield-nya juga tinggi banget. Jadi pada dasarnya dengan kondisi harga yang terkoreksi seperti ini, balik lagi kita lihat dari sudut pandang mana. Kalau kita yang melihat untuk opportunity untuk long term investment atau medium term, ini menarik banget. Itu menarik banget. Tapi kalau dari sudut pandang kita misalnya udah trading, aduh ini porto lagi merah semua, lagi nyangkut gitu ya. Nah, coba fokus di emiten-emiten yang big cap tersebut itu dulu. Karena apa? Karena ini kan money outflow. Money outflow karena di sana lebih menarik. Suku bunganya lebih tinggi, returnnya lebih tinggi. Tapi ketika sudah selesai menariknya itu, mereka pasti akan rebalancing ke tempat lain, which is kalau bicara negara adalah antar negara, which is adalah Indonesia. Nah, jadi ketika money kembali inflow, maka yang akan naik duluan tuh biasanya apa sih? Yang pasti saham-saham besar. Nah, jadi strateginya adalah lebih ke fokus pada saham big cap, terutama blue chip juga, dan di sana kita bisa apa ya? Bisa cicil beli dollar cost averaging atau mungkin combine dengan technical berdasarkan momentum itu untuk fokus di saham-saham tersebut, Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, jadi tetap aja sobat investor membeli saham ataupun mau trading jangka panjang tetap melihat fundamental dan teknikalnya ya Mas Rio ya. Nggak boleh asal beli ini apalagi dengan keadaan market yang saat ini. Nah, Betul. Mas Rio kalau misalnya kita tadi sudah mengkilas balik tentang semester 1. Nah, ini kita udah masuk ke semester 2. Kira-kira pandangan untuk sampai akhir tahun minimal Oktober lah. Apakah tetap wait and see seperti ini atau ada perubahan mungkin mengalami kenaikan atau sedikit penurunan akibat faktor-faktor tidak menentu lainnya? Oke, jadi kalau kita lihat sentimen masih sama banget sih Mbak. Jadi ya balik lagi ya, ulang-ulang kita ngobrolnya mengenai Fed rate itu yang pertama. Kedua adalah kabinet kebijakannya akan ke arah mana. Jadi pada dasarnya Oktober juga pasti akan menjadi yang ditunggu-tunggu di situ. Apalagi nih, kan Amerika ada pemilu ya tahun ini kan ya. Pemilu artinya di bulan November. Jadi kalau banyak orang dan beserta konsensus yang bilang bahwa Fed rate cut itu akan kemungkinan besar di bulan September, artinya September, Oktober, November itu kan akan jadi bulan yang penuh apa ya? Penuh banyak berita gitu kan, berita hangat di luar negeri maupun dalam negeri. Jadi pada dasarnya kelihatannya indeks kita masih akan cenderung sideways, arahnya ke sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi expect 6.700 sampai level 7.000 adalah trading range pada IHSG. Tapi jangan lupa banyak sekali saham yang bagus tapi harganya sudah murah. Paling simple adalah coba buka grafik harga saham, compare sama pandemi yang tahun lalu, 3 tahun lalu gitu ya. Pandemi tahun lalu. Tentu bisa lihat di sini bahwa apa? Kayak BRI itu udah jadi pandemi serendah-rendahnya pandemi sama setinggi-tingginya di akhir tahun kemarin itu udah setengah gitu loh. Udah setengah. Itu kan kadang kan sebuah opportunity di sana. Tinggal masalahnya kita sebagai trader jangan all in gitu loh. Wah all in deh pokoknya udah murah all in. Enggak, kita tetap strategi invest adalah lebih ke dollar cost averaging. Nabung saham lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti apa? Jadi pada dasarnya ketika kita sudah melihat contohnya kebijakan pemerintahan baru direspon positif sama pasar, lalu habis itu Fed rate cut-nya itu sudah berjalan, kita bisa expect ada inflow lagi di Indonesia. Itu kurang lebih di sana. Jadi mau nggak mau, kelihatannya wait and see itu masih menjadi topik para pelaku pasar dalam sebulan 2 bulan ke depan lah, kelihatannya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau misalnya kita ngebahas tentang big cap ya, terutama perbankan gitu. Nah, Mas Rio, kita mengulik sedikit tentang perbankan. Tadi kan memberi contoh BBRI, ada juga perbankan BBCA, BMRI, dan lainnya. Nah, kalau untuk di kondisi saat ini, bisa nggak sih kita mungkin swing trade? Ya, beda kalau investasi jangka panjang ya, dengan saham tersebut. Memungkinkan nggak dengan market yang saat ini ya seperti kita tahu seharusnya kita wait and see. Iya, sangat mungkin. Jadi kalau untuk big cap, strategi paling tepat adalah swing trading dulu. Jadi kita poin dari swing trading itu apa sih? Sahamnya udah koreksi dan mencapai level support kan di sana. Nah, supportnya kalau kita lihat BRI ini contohnya, Mbak, itu dari 6.400 sekarang turun ke 4.000
4.100 ya, 4.100 kurang lebih plus minus. Nah, kita harus temuin dulu level-level previous low yang ada di BRI. Contohnya nih, sekarang nih, previous low BRI ada di kisaran 4.080, enggak, 4.050 kurang lebih ya, 4.050. Nah, itu bisa dijadikan level untuk buying weakness. Tapi kita harus ingat di sini, kalau kita mau swing trading, kita sudah beli di level support. Nah, kita jangan expect untuk simpan lama-lama. Karena apa? Karena marketnya wait and see. ISG-nya bergerak dalam sideways range. Jadi kalau udah beli, sudah ada keuntungan, biasanya ya, kalau swing trading itu expect keuntungan tuh 5-10% dalam sebuah swing. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau udah ada profit di tangan, kita bisa profit taking dulu gitu loh. Karena kebanyakan trader itu kalau udah dapet barang di bawah, apalagi udah berhasil rebound sehari 2 hari, langsung mikirnya, wah ini bakal naik terus nih gitu, bakal naik terus. Nah, padahal secara tren masih downtrend untuk saham misalnya, ataupun sideways untuk ISG. Jadi bisa nggak untuk swing trading? Itu malah yang kita sarankan untuk saham-saham big cap, BRI, Mandiri, BNI, BCA, Astra, Telkom gitu ya, ICBP, itu kurang lebih itu memang sangat idealnya adalah ke swing trading dibandingkan buy and hold saat ini. Oke, baik. Nah, Mas, kalau misalnya kita melihat sektor-sektor saham lainnya, kira-kira saham sektor apa lagi yang menarik untuk semester 2 ini? Mungkin sobat investor nanti bisa kulik-kulik lagi ya untuk saham-saham sektornya yang menarik apa aja kita koleksi di semester 2. Nah, jadi kalau kita lihat, yang pertama adalah blue chip, big cap blue chip, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sektoral IDX ya, sebenarnya yang menarik perhatian itu sebenarnya IDX Energy sih. IDX Energy itu kalau teman-teman lihat, itu tuh dia memang sekarang lagi sideways, kisaran di 2.300 sampai 2.170-an di batas bawahnya. Tapi kalau teman-teman lihat, dia itu setup-nya itu adalah bullish, teman-teman. Bullish. Jadi mungkin bisa diperhatikan saham-saham yang konstituen dari IDX Energy. Contohnya mungkin yang paling umum yang kita dengar, yang kita bisa tahu adalah ya sektor batu bara dan oil. Tapi nanti balik lagi, IDX Energy ini positif bukan berarti semua saham bisa naik gitu ya di dalam sektor tersebut, tapi kita memang tetap harus kembali ke teknikal masing-masing. Seperti contohnya kayak Adaro itu dia sedang sideways, tapi sideways-nya itu dalam posisi di atas rata-rata moving average, MA50, MA100, MA200, harga saham itu relatif di atas rata-rata moving average. Jadi itu bisa dipantau, salah satu contohnya. ADMR itu juga bisa dipantau. Lalu seperti emiten yang punya cadangan batu bara terbesar di Indonesia, saat ini ada di PTBA ya, itu juga itu bisa dipantau. Jadi kelihatannya kalau dari sektoral ya, kita mau dari sektoral dulu, IDX Energy itu cukup menarik. Oke, baik. Kalau misalnya sektor infrastruktur nih, Mas Rio, ini kira-kira gimana? Karena kan yang kita tahu sendiri ya, lagi heboh banget dengan pembangunan infrastruktur, apalagi kalau ada kaitannya dengan IKN. Nah, ini gimana, Mas Rio? Apakah memang bisa nih ngejamin untuk jangka panjang atau minimal ya sampai semester 2 ini lah? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang infrastruktur, pertama kita lihat dari topik pemerintahan ya. Kalau di 2 periode sebelumnya kan memang yang di apa ya, di push itu kan infrastruktur ya kan, infrastruktur di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, semua istilahnya semua tuh benar-benar dibuat infrastrukturnya. Tapi dengan pemerintahan yang baru ini juga yang menjadi alasan market itu, pelaku pasar itu wait and see juga. What next di sana? Yes, memang IKN it's a big project, itu yang pertama. Tapi IKN itu kan lebih ke lokal ya, lokal di Kalimantannya. Nah, jadi apakah kebijakan itu akan bergeser nih? Oke, IKN tetap dibangun, tapi topik pemerintahan terbaru adalah misalnya mungkin pertanian kah, misalnya, atau misalnya kelautan kah, misalnya. Nah, itu juga jadi pada saat itu yang perlu kita pantau. Nah, tapi kalau bicara mengenai infrastruktur, kita perlu melihat seperti ini. Ketika infrastruktur itu di-push, itu kan dampaknya tidak begitu positif untuk emiten-emitennya. Kurang lebih gitu ya.
seperti BUMN karya di sana. Jadi kalau kita bicara mengenai infrastruktur, apakah masih akan berkembang? Yes, secara project. Tapi kalau untuk secara emiten, kita tetap perlu lihat uh, kondisinya seperti apa. Itu poin pertama. Lalu yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa emiten-emiten infrastruktur yang lebih ke utility mungkin akan lebih menarik. Seperti contohnya di IKN butuh apa? Butuh pemancar yang lebih besar, lebih banyak, harus dibangun lagi misalnya, atau apa? Hub transportasi misalnya dari kelautannya, jalan raya segala macam. Nah, itu mungkin emiten yang berkait sama transportasi, yang berkaitan sama telekomunikasi itu bisa jadi akan lebih menjanjikan daripada yang emiten yang ngebanguninnya, ngebangun jalan raya kayak contohnya BUMN karyanya itu sendiri, Mbak Ade. Oke, siap Mas Rio. Nah, jadi udah tahu ya sobat investor, kira-kira prospek sektor saham apa nih yang akan bisa bersinar lah ya waktu masa-masa peralihan ke IKN ini. Apalagi IKN ini mungkin udah beberapa pemerintah kita yang akan pindah ke sana sebelum Agustus ya Mas Rio ya. Nah, jadi mungkin ada faktor sektor-sektor saham yang bisa kita lihat seperti telekomunikasi dan lainnya. Nah, sobat investor yang ingin bertanya boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Akan kita kupas beberapa portofolionya sobat investor nih. Oke. Mas Rio, kira-kira kalau misalnya akhir tahun lalu itu kan yang paling menarik adalah sektor batu bara. Nah, kalau untuk mengupas tentang sektor batu bara masih menarik nggak sih untuk semester 2 ini? Pada dasarnya sebenarnya gini, Mbak, kalau kita lihat dari harga batu bara kan nggak terlalu bullish-bullish amat ya, nggak terlalu bullish-bullish amat. Jadi secara komoditas relatif lebih ke sideways. Apalagi kalau misalnya kita lihat harga minyak juga kan gitu-gitu aja kisaran di 75 sampai 82 itu kurang lebih kan area range tradingnya di sana. Jadi memang secara komoditas nggak begitu. Tapi kalau kita mempertimbangkan contohnya lokal aja nih, IKN membutuhkan power plant nggak sih gitu kan? Projectnya seberapa besar dan kebutuhan power plant seberapa banyak kurang lebih seperti itu. Which is di Indonesia kan masih ya bisa dibilang 70% kan masih dari batu bara ya, batu bara. Jadi pada dasarnya itu bisa jadi katalis positif untuk emiten-emiten batu bara. Dan kelihatan kok bahwa kayak beberapa emiten seperti Adaro misalnya, itu untuk khusus batu bara, itu relatif masih bertahan di atas, itu quite okay. Tapi kalau untuk emiten-emiten yang lain memang masih ada belum semantap itu, belum semantap itu. Tapi di sisi lain, IDX Energy, grafik IDX Energy itu sangat, apa ya, saya bisa bilang sangat meyakinkan bullishnya gitu. Bullishnya. Jadi mungkin bisa dipantau one by one, emiten-emiten apa aja yang di dalam IDX Energy yang relatif sudah berada dalam fase bullish lagi. Adaro itu masih di awal fase, jadi istilahnya masih sideways, tapi punya potensi untuk mengarah ke bullish. Lalu kayak ADMR, itu juga arahnya itu ke sana. Tapi memang IDX Energy, emiten terbesar di dalam IDX Energy memang agak beda nih. Bukan Adaro ternyata, tapi ternyata adalah Bayan sama DSSA ya kalau nggak salah ya. DSSA itu naik terus. Jadi ya kita sebagai trader perlu melihat momentum mana yang habis konsolidasi berpeluang breakout lagi, disitulah kita pantaunya. Kurang lebih gitu, Mbak Nadine. Oke, baik, siap. Siapa nih sobat investor yang suka koleksi saham batubara? Nah, Mas Rio ada beberapa pertanyaan dari sobat investor dari It's Patrick. Kak, gue tuh udah paling mentok di 50 tuh bisa ke bawah lagi. Ini kayaknya nyangkut nih Mas Rio nih. Coba kita kupas sedikit. Ya, untuk Goto ini memang agak berat ya. Pertama dia kan udah kehilangan dalam tanda kutip Tokopedia kan. Tokopedianya dan sekarang kan memang ada wacana ya bahwa apakah Gojek dengan Grab akan merger seperti itu. Nah, itu ujung-ujungnya akan menjadi pertanyaan. Ini saham Goto ini isinya gimana ya gitu loh. Tokopedia sudah nggak ada, akumulasi ruginya jadi besar gitu kan sejak pembelian oleh TikTok Shop misalnya, dan ini mau merger seperti apa. Jadi pada dasarnya hingga saat ini belum ada titik terang sih sebenarnya sih. Belum ada titik terang Goto seperti apa. Jadi kalau saya pribadi, saya menilai Goto itu seperti infrastruktur. Bahwa infrastruktur tuh ada bukan
sulit untuk cari untung, tapi untuk memberdayakan yang ada di ekosistem dia. Jadi kayak bikin jembatan aja. Bikin jembatan itu kan mungkin nggak, orang-orang yang lewatin jembatan nggak bayar kan, tapi bagusnya apa? Ngehubungin antar antar desa gitu ya, ngehubungin antar pulau kurang lebih seperti itu, yang membuat pelaku-pelakunya yang hidup di sana. Jadi well, kalau untuk bicara Goto 50 is uh, belum ada tanda-tanda untuk dia bisa uh, bangkit lagi sih saat ini sih. Oke, baik tetap sobat investor jangan terlalu apa ya all in lah ya Mas Rio ya dalam Ya, satu saham, tetap dilihat fundamental dan ya, teknikalnya lagi. Dan betul. sekali lagi ini disclaimer on, bukan ajakan jual maupun beli ya sobat investor. Jadi memang kadang trader itu suka kayak gini. Saya udah beli Goto, harganya turun, wah makin menarik kan, kita kan selalu ya, namanya orang ya, kita kan suka diskonan ya Mbak ya. Kalau ada promo pasti wow, apa itu buy one get one gitu kan, buy two get three gitu kan. Nah, ini kan Goto kan juga sama, yang dulu beli di 200 sekarang ini kayak kayak buy one get four gitu loh, karena udah tinggal 50. Itu kan jadi ada alasan psikologi sendiri. Jadi kita sebagai trader ataupun investor, sebenarnya kalau investor sih nggak beli Goto ya, tapi kalau trader, yes dia beli Goto. Itu kurang lebih kan seperti itu. Nah, kita sebagai trader, kita harus ngerti dulu saham yang kita beli ini tuh emiten yang seperti apa gitu loh. Yang seperti apa karakter bisnisnya, valuasinya seperti apa. Nah, jadi kita bisa tahu ketika kita beli, kita udah punya pagernya. Saya beli di sini, tapi tidak untuk nambah kebanyakan. Itu poinnya. Jadi kalau saya beli dan saya expect dia bisa naik, ternyata dia turun, malah yang harus kita lakukan adalah jual dulu. Jadi cut loss pun merupakan sebuah trading plan dalam trading. Jadi ya kita harus dari sana. Intinya adalah satu sih, jangan sampai porto kita berisi kebanyakan saham yang sahamnya itu karena kita average down. Itu sih tipsnya kalau untuk trading. Oke siap, tapi kan Mas Rio, ada pengen tanya dikit deh tentang Goto. Uh, Goto ini kan sebenarnya secara produk ataupun perusahaannya kita sangat membutuhkannya di daily ya. ya, Ya kan daily. dari transportnya, dari Betul. jasa makan dan lain-lain, dan secara Ya, valuasinya juga cukup bagus. Tapi kenapa ya perkembangannya itu seperti kurang baik gitu? iya. Ya, jadi banyak hal sih Mbak, kalau kita lihat dari GoTo sendiri kan mereka butuh cash flow untuk menjalankan operasinya semuanya kan. Kalau dulu sebelum IPO kan venture capital, injek dana jadi unicorn, jadi decacorn gitu kan. Tapi setelah dia udah IPO kan udah kebuka semua. Laporan keuangan dia gimana, laba bersihnya bagaimana, ruginya bagaimana, cash flow kebutuhan tiap bulannya berapa, itu kan tahu semua. Jadi orang juga jadi was-was, wah ini dengan kondisi yang ada sekarang, dengan dia mensupport kita-kita. Istilah kan yang disupport GoTo itu kan kita-kita, saya, Mbak Nadine, teman-teman di sini kan. Mau GoFood pakai GoFood, mau beli makan pakai GoFood, mau kemana pakai Gojek, kan kurang lebih seperti itu. Istilah tuh mensupport kita-kita ini kan mereka butuh biaya gitu. Walaupun kita bayar, tapi ternyata masih subsidi. Kan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dari sisi user, saya pribadi, saya menganggap GoTo it's very good business gitu loh. Tapi secara investor, uh, secara ngomongin return, saya taruh dana, returnnya berapa nih? Wah, ternyata masih bakar duit terus. Nah, itu yang membuat mereka akhirnya ya udah deh, keputusan awal mereka invest di Goto, beli saham Goto yang sudah IPO tentunya, itu mungkin mereka jadi pikir ulang, dan kayaknya ini masih lama nih untuk jadi profitnya nih. Jadi ya mereka sell off. That's how the money flow works ya. Kurang lebih gitu, Mbak. Oke, baik, baik, siap. Jadi sobat investor kira-kira udah paham ya beberapa faktor alasannya. Nah, Mas ada pertanyaan dari SXZN_21. Ko, tolong review Antam dong, Ko. Antam, wah, Antam nih. Kalau teman-teman ke mall, itu kan Antam suka buka stand ini ya, logam mulia ya. Itu rame banget loh. Iya, Itu Antam. Memang, itu memang benar. itu rame banget. Cuma kan kalau kita lihat dari secara business wise, teman-teman bisa lihat di sini memang harga sahamnya itu dari 1.800 turun jadi 1.200. Sebenarnya kalau teman-teman buka charting, teman-teman pasang deh. Kalau saya sih pasang moving average, simple moving average, MA 50, 100, 200, teman-teman bisa lihat bahwa Antam itu di bawah semua moving average. Jadi apapun yang ada di
apapun informasi ada di company tersebut, ketika harga saham berada di bawah semua moving average, itu biasanya memang masih fasenya masih downtrend. Jadi secara teknikal nih, kalau bicara teknikal pada dasarnya Antam ini masih ada ruang penurunan gitu loh. Ada ruang penurunan ke berapa? Mungkin ya, kurang lebih ya. Itu technically itu di 1100, itu yang pertama. Jadi kita perlu lihat di sini bahwa apa? Mungkin dari sisi laba laba bersihnya sebentar. Ya kan, kalau kita lihat di sini pendapatan netonya itu relatif relatif stagnan, bahkan lebih rendah dibandingkan Q3 tahun lalu. Jadi pada dasarnya, walaupun logam mulia Antam itu diminati oleh kebanyakan investor emas, tapi secara bisnis perusahaan ini belum menunjukkan kinerja yang meningkat. Dan ujung-ujungnya kalau kinerja nggak meningkat ya investor akan lebih cenderung menjual. Jadi daripada beli sahamnya, kadang gini ya, daripada beli sahamnya mendingan beli produknya. Itu juga bisa jadi apa ya? Uh, rational thinking kita di market. Oke, baik siap. Lagian kalau misalnya kita lihat Antam, Antam ini salah satu emiten yang kurang untuk jangka panjangnya. Tapi kalau untuk swing trade, memanfaatkan Iya, momentum, Antam ini malah cuannya bagus banget nih sobat investor. iya, kalau gerak itu suka kencang ya. Jadi yang penting teman-teman kalau saham yang lagi bearish seperti ini, teman-teman harus cek previous low yang ada mungkin dalam 6 bulan sampai 1 tahun terakhir. Kayak apa tadi, kayak apa ya, BRI di 4000 berapa, 4100 kalau nggak salah. Lalu kalau ya, jadi intinya adalah lihat previous low yang ada 6 bulan sampai setahun terakhir. Kalau memang ada, itu bisa dijadikan level untuk buying weakness, tapi tujuannya adalah lebih ke swing trading. Jadi pokoknya jangan sampai kita udah beli, kita jadi jatuh cinta sama sahamnya gitu loh. Udah dibeli, saya mau simpan lama deh karena murah gitu loh. Karena faktanya adalah yang murah masih bisa makin Lebih murah. murah. Kayak gitu. Oke, siap. Tapi kalau misalnya ngelihat market hari ini benar-benar lagi turun banget ya Mas Rio. Seperti BBCA itu seperti Iya, sulit untuk menembus all time high-nya pada tempo lalu. Lalu BBRI juga masih stuck di situ-situ aja. BBNI juga kelihatannya makin menurun dari split kemarin. Begitu iya. pula dengan BBRI masih bertahan di 4.180. Mudah-mudahan sih market kita segera membaik ya, sahabat investor. Ya, semoga. Jadi pada dasarnya mungkin teman-teman bisa ngelihat IHSG itu kan isinya banyak saham. Mungkin teman-teman bisa coba compare dengan LQ45. Jadi kalau kalau kita lihat IHSG kan yang mengerek IHSG saham blue chip menjadi penggerak IHSG, tapi kan ada saham yang lain yang baru IPO, contohnya kayak Brand, TPIA, lalu ada apa? Ada Bayan, gitu kan. Kalau mereka naik kan bisa kenceng banget membuat ISG kan naik. Jadi kalau mau lihat apa adanya, nggak perlu melakukan kalkulasi yang terlalu ribet. Pada dasarnya coba buka LQ45. Jadi pada dasarnya memang LQ45 itu penurunannya udah lebih dalam daripada IHSG. Nah, jadi poin di sini apa sih? Poin di sini adalah kalau emitennya baik-baik aja, bisnis perusahaannya baik-baik aja, harga sahamnya udah terdiskon banyak, seperti yang kita lihat sekarang ini, pada dasarnya eh, selama masalahnya lebih ke eksternal, bukan internal, kita bisa memanfaatkan segala harga-harga murah ini eh, untuk mulai mencicil investasi jangka panjang. Karena kapan lagi loh gitu loh harga semurah ini. Jadi itu kurang lebih, Mbak Nadine. Oke, baik. Berarti untuk saham-saham ini sekarang lagi banyak diskonnya karena emang secara internal kan perusahaan mereka tidak ada kenapa-napa ya. Paling hanya market faktor eksternal aja ya, sobat investor ya. Ya. Nah, Mas Rio ada pertanyaan dari Rehan. Kok kira-kira saham apa sih yang bagus untuk investasi jangka panjang? Well, jawabannya simple sebenarnya. Saham blue chip uh, di IISG itu very good for long term investment. Jadi prinsip dari saham yang layak invest jangka panjang itu sebenarnya tiga. Yang pertama adalah bisnis model. Sekarang produknya dibutuhkan orang atau enggak.
5 tahun lagi dibutuhkan orang atau enggak, bahkan sampai 10 tahun lagi dibutuhkan orang atau enggak. Intinya di situ dulu. Jangan sampai kita invest di perusahaan yang produknya, ayo dong pakai produk saya, bagus loh, masih introduction. Ngapain gitu. Tapi yang benar-benar bisnis model tuh solid. Yang kedua, manajemen. Manajemen itu serius nggak dalam memanage company-nya gitu ya. Apalagi emiten ini adalah emiten yang sangat besar uh, dan signifikan bagi pemegang saham utamanya, istilah gitu. Jadi misalnya kalau ini emiten sampai kenapa-kenapa, gawatlah dia, istilah seperti itu. Itu juga akan di-manage dengan baik, biasanya seperti itu. Yang ketiga adalah financial. Financial tuh kita lihat dari apa? Kita lihat dari EPS-nya bisa laba, bisa hijau terus nggak tiap tahun, dan lebih baik lagi adalah bisa tumbuh terus nggak tiap tahun, dan yang paling penting, yang terakhir adalah yang meng-attract seluruh jenis investor yang ada, dia bagi dividen nggak? Itu di sana. Karena investor investor yang komplit itu akan expect capital gain sama dividen. Nah, jadi kalau dia EPS stabil, tumbuh, dan selalu bagi dividen, itu pada dasarnya jadi kriteria saham yang bisa invest jangka panjang. Jawabannya apa? Teman-teman bisa lihat di top 10 saham blue chip di bursa, BCA Mandiri, ya kan, BRI, BNI, contohnya seperti itu. Habis itu ada apa? Ada Telkom, misalnya ICBP, Astra, dan nanti tinggal dipantau mana yang cocok dengan teman-teman semuanya. Itu bisa jadi untuk long term investment, teman-teman. Pada dasarnya di sana. Selain dari itu, lihat lagi, dia bagi dividen nggak? Saham yang nggak pernah bagi dividen, biasanya cyclical. Jadi kalau ada story tertentu atau ada sentimen tertentu, dia bisa naik banyak, tapi abis itu dia balik lagi harganya ke harga sebelumnya. Jadi itu pengamatan yang kita kita temukan sih di lapangan kayak gitu, Mbak Nade. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup ya Sobat Investor untuk pembahasan kita hari ini menarik sekali. Oh iya, dan ICBP tadi ngebahas tentang ICBP itu harganya udah cukup tinggi, kenapa tidak stock split? Iya, kalau stock split mungkin ini ya kebijakan dari manajemen dan pemegang sahamnya sih, Mbak. Let's see ya. Mudah-mudahan cepat stock split ya ICBP ya, biar nggak mahal banget harganya. Nah, Mas Rio, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini. Sangat menarik sekali pembahasan kita. Mudah-mudahan Sobat Investor juga semakin tahu ya bagaimana cara memilih saham yang benar dan bagaimana cara berinvestasi. Terima kasih ya Mas Rio untuk waktunya siang hari Thank you ini. juga, Selamat Mbak Nade. siang.